Pelatih Arema Sesumbar ingin jadikan Persib sebagai pelampiasan. Kabar buruk bagi Persib, sosok krusial dipastikan absen hadapi Arema karena cedera. Eliano Ranger sangat kaget saat pertama rasakan level Asia bersama Persib. Kutukan kandang Persib di ACL 2 yang terus berlanjut. Semuanya kami rangkum hanya di Pangeran Biru Channel. Pelatih Arema Sesumbar ingin jadikan Persib sebagai pelampiasan. Pelatih Arema FC Marcos Santos percaya diri bisa mengalahkan Persib Bandung. Kedua tim akan bertarung pada laga pekan ke-6 Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan pada Senin 22 September. Laga ini jadi momen penting untuk Arema karena baru saja dikalahkan Dewa United dengan skor 1-2. Bermain di kandang, tentu mereka datang dengan ambisi tinggi untuk bisa mendapatkan kemenangan. Marcos Santos menjelaskan bahwa mereka harus segera bangkit dan mendapatkan kemenangan. Apalagi pada laga sebelumnya, mereka juga gagal mendapatkan kemenangan saat berhadapan dengan Persijap Jepara. Ini yang membuat mereka harus segera mengamankan 3 poin agar bisa kembali bersaing ketat di klasmen. Kekalahan adalah bagian dari sepak bola, meski kami tidak menginginkannya, tetapi kami harus segera bangkit, kata Marcos Santos. Pelatih asal Brazil ini melanjutkan bahwa saat ini persaingan di klasmen sangat ketat. Berada di posisi keempat, Singoedan harus tetap bersaing di zona papan atas. Tentunya ini jadi misi tidak mudah dan mereka harus bekerja keras di setiap laga. Kami harus bekerja keras untuk tetap berada di puncak klasmen, terangnya. Menariknya, Arema bisa mendapatkan keuntungan saat melawan Persib. Pasalnya, Maung Bandung baru saja menjalani laga berat melawan Lion City Sailors pada Kamis lalu. Ini membuat kebugaran pemain Persib menjadi sorotan karena waktu istirahat yang cukup pendek. Selain itu, mereka harus menjalani laga tandang yang menguras energi sebelum bermain. Tidak hanya pelatih, manajemen Arema FC juga menyoroti jalannya kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim ini. General Manager Arema, M. Yusrinal Fitriandi, menilai persaingan semakin ketat dibandingkan musim lalu. Satu di antara penyebabnya adalah regulasi anyar yang memperbolehkan setiap tim menurunkan 7 pemain asing sekaligus sejak menit pertama. Aturan ini dianggap membuat kekuatan tim-tim peserta menjadi lebih merata. Sedangkan dari sisi hiburan, perubahan regulasi ini membawa keuntungan karena pertandingan menjadi lebih menarik untuk ditonton. Tempo permainan meningkat, duel antar pemain berlangsung lebih sengit, dan kualitas teknis juga semakin terlihat di lapangan. Kabar buruk bagi Persib, sosok krusial dipastikan absen hadapi Arema karena cedera. Kabar buruk datang dari Persib Bandung. Salah satu pemain pentingnya mengalami cedera hingga dipastikan absen saat melawan Arema FC. Pemain tersebut adalah sang kapten Mark Klok. Mark Klok mengalami cedera saat laga Persib Bandung versus Lion City Sailors di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Kamis 18 September 2025. Dalam laga tersebut, Mark Klok hanya bermain di babak pertama karena cedera. Tom Hai pun masuk menggantikan sang kapten. Absennya Mark Klok menjadi kerugian bagi Persib Bandung yang akan menghadapi tim tangguh di laga Super League 2025-2026 selanjutnya. Pada pekan ke-6 Super League 2025-2026, Persib Bandung bakal bertandang ke markas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Senin 22 September 2025. Cedera Mark Klok belum akan pulih saat jadwal melawan Arema FC. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, telah mengkonfirmasi cederanya Mark Klok dan memastikan sang pemain absen melawan Arema FC. Dia cedera dan tidak akan bermain. Saya belum mendapat hasil tes lengkap, tapi saya tidak percaya dia bisa tampil di laga melawan Arema FC, ujar Bojan Hodak, Jumat 19 September 2025. Menurut Bojan Hodak, Mark Klok akan tetap tinggal di Bandung untuk pemulihan cedera. Bojan Hodak menyebut absennya Mark Klok bukan menjadi masalah besar untuk Persib Bandung. Dirinya menambahkan sudah menyiapkan pemain lain untuk menggantikan Mark Klok.
Dia tidak akan ikut bersama kami, tapi ini membuka kesempatan bagi pemain lain, kata Bojan Hodak. Jadi siapapun yang bermain harus memanfaatkan kesempatan mereka untuk bermain baik dan masuk dalam 11 pemain utama, jelasnya. Untuk kondisi skuad, semua baik-baik saja, kecuali Mark Klok yang sedang menjalani tes medis, tutur Bojan Hodak. Setelah hasil scan dan rongsen keluar, kami akan tahu lebih banyak. Sisanya, semua pemain siap, pungkasnya. Eliano Rangers sangat kaget saat pertama rasakan level Asia bersama Persib. Pemain Persib Bandung, Eliano Rangers, bangga bisa bermain di AFC Champions League 2 2025-2026. Eliano dipercaya bermain sejak menit awal saat bertanding melawan Lion City Sailors Kamis 18 September. Dia bertugas sebagai gelandang serang dan bermain penuh di pertandingan tersebut. Laga ini sendiri berakhir dengan skor imbang 1-1 dan tentu bukan hasil yang diharapkan Maung Bandung karena bermain di depan supporter sendiri. 1 gol tim tuan rumah dicetak oleh Sadil Ramdhani pada babak kedua. Eliano Rangers menjelaskan bahwa ACL2 dan Super League memiliki tingkat kesulitan berbeda. Menurutnya, ini jadi pengalaman penting untuk pemain karena bisa merasakan atmosfer di kancah Asia. Setelah merasakan langsung, dia tidak sabar untuk kembali berhadapan dengan pemain-pemain berkualitas di ajang internasional. Tentu saja ini adalah pertandingan dengan level tinggi. Mantan pemain PEC Zwolle ini menambahkan, timnya sebenarnya tampil apik saat melawan wakil Singapura tersebut. Namun, dia kecewa karena harus kecolongan yang membuat kemenangan di depan mata akhirnya pudar. Dia berharap pada laga selanjutnya kemenangan bisa mereka dapatkan dan bisa bangkit. Saya rasa kami memainkan pertandingan bagus, tapi kami kecewa karena mereka bisa mencetak gol. Tapi tentu saja kami harus terus melangkah dan membutuhkan dukungan semuanya. Jadi untuk laga berikutnya kami harus menang, terangnya. Eliano menambahkan, mereka saat ini harus kembali fokus mendapatkan hasil terbaik di Super League 2025-2026. Tantangan selanjutnya adalah melawan Arema FC akan jadi lawan pada hari Senin mendatang. Dia mengakui bahwa tidak mengetahui tentang calon lawan mereka tersebut, tetapi kemenangan akan coba mereka dapatkan. Kutukan kandang Persib di ACL 2 yang terus berlanjut. Bermain di kandang seharusnya jadi keuntungan besar bagi Persib Bandung. Dukungan bobotoh, atmosfer stadion yang riuh, hingga rasa percaya diri ketika tampil di rumah sendiri, mestinya jadi modal berharga di kancah Asia. Namun faktanya, Persib justru seakan mendapat kutukan karena belum pernah meraih kemenangan di laga kandang fase grup AFC Champions League 2, ACL 2. Cerita suram itu dimulai pada ACL 2 musim 2024-25. Saat tampil di fase grup, Maung Bandung tercatat menjalani 3 laga kandang. Semuanya berakhir tanpa kemenangan. Tergabung di grup F dengan Port FC Thailand, Zhejiang FC China, dan Lion City Sailors Singapura, Persib kalah 2 kali saat melakoni laga tandang yang dimainkan di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Saat berjumpa Port FC, Persib takluk 0-1, kemudian ditahan imbang 1-1 oleh Lion City Sailors dan kembali menelan kekalahan saat menjamu Zhejiang dengan skor 3-4. Memasuki musim 2025-26, Boboto berharap tren buruk itu bisa dipatahkan. Harapan sempat muncul ketika Persib menang 2-1 atas Manila Tiger di Stadion GBLA pada laga playoff Agustus lalu. Namun euforia itu tak berlanjut di fase grup. Kembali bertemu Lion City Sailors pada laga perdana grup G, Kamis 18 September, pertandingan berakhir imbang 1-1 setelah Persib kebobolan di masa tambahan waktu. Hasil itu membuat kutukan kandang seakan masih membayangi Persib. Di fase grup ACL, Persib belum sekalipun meraih kemenangan di kandang sendiri selama 2 musim terakhir. Dari analisa Detik Jabar, ada beberapa faktor yang membuat Maung Bandung kerap gagal mengunci poin penuh di hadapan bobotoh. Yang pertama, pasukan Bojan Hodak kerap kebobolan di momen krusial dan sering kehilangan konsentrasi di menit akhir. Seperti saat Lennart Tway dengan leluasa menanduk bola untuk menyamakan kedudukan bagi Lion City dalam pertandingan semalam. Musim lalu juga, Persib kebobolan di menit akhir saat kalah 0-1 dari Port FC. Selain itu, alih-alih menekan sejak awal, Persib lebih sering menunggu dan mengandalkan serangan balik. Strategi ini membuat lawan bisa lebih leluasa menguasai bola di kandang Persib sendiri.